Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Yasin dan History. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah saat saya mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dan kisah ini berkenaan dengan beberapa prestasi saya saat mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Oke, ini ceritanya. Nah, sebenarnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda itu banyak sekali orang hebat. Kakak-kakak kelas senior saya banyak yang mendapatkan prestasi tingkat nasional sampai beberapa kali. Nah, kenapa sih Adam Yasin kok mau-maunya menceritakan tentang prestasinya padahal prestasinya cuma sedikit? Nah, sebenarnya prestasi saya itu cuma sedikit ya, tapi ya semoga saja dengan sharing seperti ini saya bisa menginspirasi pada santri yang lainnya supaya bisa bersemangat dan bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang banyak di Miftahul Huda ataupun di pondok pesantren yang lainnya. Juara kelas. Sebenarnya masalah juara kelas di Miftahul Huda kan memang ada tingkat-tingkatannya, dari mulai tingkat 1 ibtidaiyah hingga MA4 ya. Selama saya masuk jenjang pelajaran selama 10 tahun itu ya saya bukan termasuk orang yang berprestasi ya. Saya paling masuk ke 5 besar. Jadi enggak kayak teman-teman saya yang cerdas, yang pintar, mereka selalu masuk di peringkat 3, 2, dan 1. Tapi saya ya masuk 5 besar. Bahkan pas waktu Ma'had Ali itu kan saya tuh lagi ngedon banget pas waktu tingkat Ma'had Ali itu. Kenapa ngedon? Karena orang tua tuh sakit terus sehingga saya tuh harus bolak-balik Garut Tasik. Di sana mungkin belajarnya juga sedikit gimana atau seperti apa, dan akhirnya pas waktu tingkat 1 MA itu saya mendapatkan ranking ke tingkat ke-9. Dulu itu tingkat 9. Dan tetapi nggak tahu, salah satu dari keyakinan saya itu bahwasanya segala sesuatu itu harus bertahap dari 0 ke 10. Bukan langsung masuk ke angka 10, tapi dari angka 0. Saya itu berjuang itu pasti harus dari angka 0. Itu konsep saya. Dan akhirnya dulu itu pas waktu belajar di tingkat MA dapat tingkat 9, dalam hati saya, oke, tahun ini tingkat 9. Tapi tingkat selanjutnya harus lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari tingkat 9 ke tingkat 7, dari tingkat 7 ke tingkat 5, tingkat 5 ke peringkat 2, dan akhirnya ketika disatukan dalam wisuda termasuk dari 10 besar terbaik di peringkat ke-5 pas wisuda. Alhamdulillah ya. Memang tidak terlalu membanggakan, tetapi bisa masuk 5 besar itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi perlombaan di Miftahul Huda. Saya pernah beberapa kali mengikuti perlombaan di Miftahul Huda, dan salah satu perlombaan yang sangat bergengsi yang diikuti oleh seluruh santri itu adalah evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah di Miftahul Huda itu saya ikutan sampai 2 kali ya, karena memang yang sudah ikutan masuk ke final gak boleh ikutan lagi. Pertama kali itu saya ikutan di tingkat 3 ibtidaiyah. Tingkat ibtidaiyah saya jadi utusan koordinator dulu sampai koordinator, tetapi saya gagal, gak bisa ikut dan bisa melanjutkan ke tingkat pusat. Nah, tetapi dalam hati saya, oke, saya tuh gagal tidak, tetapi satu sanawi saya harus bisa masuk ke pusat. Dan alhamdulillah masuklah saya ke pusat, dan ternyata di pusat bisa terpilih untuk mengikuti grand final Miftahul Huda. Dan masuk ke grand final Miftahul Huda itu karena memang saya tuh nggak ahli juga dalam ngobrol atau berdakwah. Akhirnya saya pas waktu final Miftahul Huda nggak juara, tetapi juaranya itu adalah kalau nggak salah Teh Agnia, Agus Robot, sama satu lagi siapa ya, Rina. Ada 3 orang yang jadi juara 1 dan 3-nya. Tapi saya tereliminasi, nggak apa-apa ya. Prestasi di luar Miftahul Huda, saya beberapa ikutan lomba baca kitab dan lomba karya tulis ilmiah. Sebenarnya ini berawal ketika saya setelah selesai mondok di Sulaimaniyah, datang lagi Miftahul Huda dan melanjutkan jenjang di 1 sanawi. Saya tuh merasa ada teman yang ngasih tahu bahwasanya di satu perlombaan yang sangat bergengsi sekali ya, tentang baca kitab. Jadi MQK, Musabaqah Qiraatul Kutub. Di sana diceritakan bagaimana keramaiannya, bagaimana hadiahnya dan yang lainnya. Akhirnya membuat hati saya terketuk untuk ikutan. Dan acaranya itu cuma 3 tahun sekali. Dan itu
dan itu adalah tahun selesainya. Jadi saya harus nunggu 3 tahun untuk bisa ikutan perlombaan kitab itu. Dan alhamdulillah setelah menunggu 3 tahun, maka setelah menunggu 3 tahun, akhirnya perlombaan MKK itu ada lagi. Dan saya juga ikutan. Pertama saya ikutan itu kalau nggak salah kitab Fathul Qorib. Saya nggak menjadi utusan Miftahul Huda karena memang di Miftahul Huda itu banyak sekali orang-orang yang sangat pintar, orang yang IQ-nya tinggi, yang cerdas gitu loh. Dan saya hanya orang biasa dan akhirnya tidak terpilih, dan akhirnya saya ikut di daerah kota. Akhirnya di daerah kota saya mendapatkan juara peringkat 1 ya, dan akhirnya bisa masuk ke provinsi. Dan saat itu lomba di provinsinya itu di Kawalu Tasikmalaya. Kenapa nggak di tempat jauh gitu loh? Deket-deket, tapi gak apa-apa, deket-deket ya. Nah, pas waktu di provinsi, sayangnya pada saat itu saya kurang beruntung. Saya tidak masuk 5 besar dan saya tereliminasi. Dan pada saat itu kecewa banget dalam hati saya. Ya, aku gak masuk 5 besar, tapi gak apa-apa. Pokoknya 3 tahun selanjutnya saya harus masuk sampai ke provinsi, masuk 5 besar dan jadi juara, salah satu juara. Dan akhirnya menunggu sampai 3 tahun. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk kembali. Dan untuk kitab selanjutnya saya masuk kitab Tafsir Al-Jalalain. Dan lagi-lagi bukan utusan Miftahul Huda, karena memang itu udah banyak sekali orang yang sangat pintar, orang yang cerdas. Jadi akhirnya saya masuk ke kota lagi, ikutan utusan kota, dan alhamdulillah bisa juara kembali, juara 1. Dan setelah itu saya langsung berangkat ke provinsi, digelar di Cianjur, di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Nah, pada saat itu saya ikutan perlombaan, dan alhamdulillah juga di perlombaan itu saya mendapatkan masuk 5 besar dan bisa menjadi juara 3, bukan juara 1 ya. Gak bisa melanjutkan ke tingkat nasional, dan akhirnya yaudah deh, gak apa-apa, saya gak bisa jadi juara juga tingkat, gak bisa ke nasional juga. Tapi untuk tahun selanjutnya saya harus bisa masuk ke nasional. Nah, pada saat itu setelah selesai, sebenarnya saya juga di Miftahul Huda itu pada tahun yang sama, ketika saya Tafsir Jalalain, saya juga ikut lomba. Ini lombanya lomba Musabaqah Qiraatul Kutub, masih MKK, cuman dalam bidang debat. Dulu tuh gak ada debat bahasa Inggris gitu. Banyak sebenarnya santri yang bisa bahasa Inggris, tapi mereka nggak mau mengeksplor kemampuan mereka untuk berdebat. Akhirnya saya lah yang memutuskan untuk ya udah deh, untuk debat bahasa Inggris utusan metode biar saya aja. Padahal saya punya basic bahasa Inggris ya balelol seperti gitu lah ya. Dan akhirnya saya ajak 2 teman ini yang memang dia juga bahasa Inggrisnya bagus lah ya. Ada Heru sama Ali Adang. Akhirnya kita bertiga menjadi utusan Miftahul Huda debat bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten itu ternyata di tingkat kabupaten kita nggak menang, cuma juara kedua, dan akhirnya nggak bisa melanjutkan ke tingkat provinsi. Tapi itu adalah suatu kebanggaan tersendiri ya, karena kita bukan basic bahasa Inggris, metode juga bukan basic bahasa Inggris, tapi bisa mendapatkan juara kedua tingkat kabupaten bahasa Inggris, debat bahasa Inggris. Dan karena memang tidak bisa melanjutkan ke provinsi, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kitab Tafsir Jalalain dari utusan kota, seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, masih dalam MKK tahun tersebut. Nah, ada informasi bahwa tingkat Mahad Ali itu akan diikutsertakan dalam MKK nasional dengan bidang perlombaan debat konstitusi berbasis kitab kuning. Nah, maka dicarilah beberapa utusan di tingkat Mahad Ali. Dan sebenarnya banyak sekali di Mahad Ali itu orang-orang yang pintar ya. Tetapi ya ternyata saya yang terpilih, saya yang diutus untuk mengikuti debat konstitusi berbasis kitab kuning ini. Ditemani dengan 2 teman yang paling pintar dan cerdas, ada Agus Robot sama Ridwan Baihaqi. Jadi kita bertiga, ada Nur Yasin, Agus Robot, dan Ridwan Baihaqi. Sebenarnya tadinya itu bukan saya yang ditunjuk untuk mengikuti debat konstitusi berbasis kitab kuning, tetapi sahabat saya Adi Wahyu, dia lebih pintar daripada saya. Nah,
tetapi nggak tahu seleksinya seperti apa, akhirnya saya lah yang diutus untuk menjadi peserta. Sebenarnya saya gak enak juga sama Adi Wahyu, tapi ya seperti apa, kalau sudah perintah saya gak mau mundur gitu loh. Nah setelah itu berangkatlah saya ke Jepara ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional itu saya bertemu dengan Mahad Ali yang lainnya. Sebenarnya Masya Allah, ternyata banyak sekali orang cerdas, orang yang pintar sekali. Saya di awal pertandingan itu karena kan diharuskan membuat karya ilmiah dulu. Karya ilmiah yang kita buat ternyata masuk ke 5 besar, dan akhirnya yang masuk ke 5 besar itu tidak harus mengikuti perlombaan dari awal, masuk ke seperempat final. Enak banget. Dan ternyata kita masuk ke seperempat final. Nah di seperempat final kita melawan Mahad Ali Aceh, dan alhamdulillah mereka tuh orang-orang cerdas, tapi kita yang beruntung, akhirnya kita yang bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dan di tingkat selanjutnya kita melawan kalau gak salah Situbondo bukan ya. Dan alhamdulillah juga kita yang beruntung, mereka yang pintar, kita yang beruntung. Akhirnya di final kita melawan Tebu Ireng, Mahad Ali Tebu Ireng yang khusus belajarnya dalam ilmu hadis. Dan alhamdulillah juga mereka yang cerdas, kita yang beruntung ya. Dan alhamdulillah juga bisa mendapatkan juara pertama debat konstitusi berbasis kitab kuning. Alhamdulillah tingkat nasional 2017. Jadi sebenarnya pada waktu debat itu banyak sekali guru-guru yang memberikan masukan-masukan, terus mencari referensi, metode juga banyak. Ada Al-Mukarram Kiai Iin Taqiyuddin, ada juga Kiai Dodo Alimutado juga yang memberikan beberapa referensi yang banyak sekali gitu. Belum lagi orang-orang cerdasnya seperti Ridwan Baihaqi, dia adalah sebagai orang yang mengacaukan pemikiran lawan. Ada Agus Sobot yang kata-katanya sangat menusuk dan pas banget gitu loh. Jadi inilah juara debat ini sebenarnya karena guru-guru yang sangat luar biasa pintar, dan karena Agus Robot dan Ridwan Haki yang sangat pintar dan cerdas juga. Setelah mengikuti beberapa lomba, dari mulai lomba baca kitab, lomba debat, baca kitab udah beberapa kali, lomba debat udah sampai 2 kali, dan akhirnya saya juga tertarik dengan karya tulis, sehingga saya beberapa kali mengikuti karya tulis. Salah satunya karya tulis yang diselenggarakan oleh Pusditbang Departemen Agama, dan alhamdulillah masuk ke dalam 5 karya ilmiah terbaik ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oke, dan itulah mungkin sharing beberapa prestasi ya. Intinya semoga menjadi inspirasi untuk yang lainnya juga. Jangan lupa bahwasanya kita itu berjuang dari 0, bukan langsung ke angka 10. Segala sesuatunya itu harus dari bawah, nggak langsung ke atas. Tidak ada sesuatu yang bisa langsung ke atas ya. Hidup penuh perjuangan. Oke? Makasih banget untuk yang sudah nonton. Semoga menjadi inspirasi untuk lainnya. Bila itu udah ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.